Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunia sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi kita masih bisa belajar bersama. Yuk kita mulai pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk nak, kita mulai dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama. Kita masih pada pelajaran ke-8, yang mana pelajaran 8 kita belajar tentang ayo belajar surat Al-Kautsar. Kalian sudah membaca surat Al-Kautsar, sudah hafal surat Al-Kautsar, dan sekarang kita akan mempelajari tentang pesan surat Al-Kautsar, yaitu apa sih isinya surat Al-Kautsar. Kita memahami apa isi dari surat Al-Kautsar. Nah, kita mulai dari isinya dulu, tentang surat Al-Kautsar dulu sebelum ke ayatnya. Jadi surat Al-Kautsar itu terdiri dari berapa ayat nak? Setelah kalian hafal, berarti surat Al-Kautsar ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Surat Al-Kautsar di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 114 surat, itu surat Al-Kautsar menempati urutan yang ke-108. Itu surat Al-Kautsar. Jadi surat Al-Kautsar itu urutan di bagian belakang pada juz 30, urutan yang ke-108. Nah, surat Al-Kautsar itu diturunkan di Mekah. Jadi pada saat Nabi Muhammad di Mekah, surat Al-Kautsar turun. Surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Siapa yang memberi nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, setelah kita tahu tentang surat Al-Kautsar, kita harus tahu juga apa isi dari surat Al-Kautsar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi, Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kita diberi Allah setiap hari nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga sampai kita tidak bisa menghitungnya. Apa yang kita lakukan nak kalau kita sudah diberi nikmat oleh Allah? Yaitu wajib bersyukur. Nah, itu ayat yang pertama. Jadi kita diberi nikmat Allah yang tiada terhingga, untuk itu kita wajib bersyukur. Itu ayat 1. Kita ke ayat 2 sekarang. Setelah kita bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Ayat 2 berbunyi, Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi isinya surat Al-Kautsar ayat kedua ini yaitu tentang caranya bersyukur. Kalau ayat pertama tadi kita disuruh oleh Allah untuk bersyukur. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Contohnya adalah sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat
kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu bentuk dari syukur kita kepada Allah. Karena setiap waktu kita tidak bisa selalu mengucapkan alhamdulillah. Untuk itu kalian disuruh oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk dari syukur kita kepada Allah. Yang kedua adalah berkurban. Berkurban di sini bukan berkurban pada saat hari raya Idul Adha, tetapi berkurban harta, tenaga, dan waktu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maksudnya harta kita, tenaga kita, waktu kita bagaimana dikorbankan? Ketika kita mempunyai harta, maka apa yang kalian lakukan? Yaitu dengan bersedekah. Itu namanya berkorban harta, itu cara bersyukur. Yang kedua yaitu berkorban tenaga dan waktu. Kita mempunyai tenaga, kita mempunyai kesehatan, kita mempunyai anggota badan yang lengkap, maka tangan kita, tenaga kita, waktu kita digunakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan kita untuk kita tolong, seperti orang yang lebih tua. Contoh kakek-kakek yang mau menyeberang jalan, itu pun harus kita tolong. Banyak korban bencana harus kita tolong. Selanjutnya adalah bekerja sama. Dalam bekerja sama itu pun harus berkorban tenaga kita untuk sama-sama. Kalau pekerjaan dilakukan bersama-sama pasti akan ringan. Itu contoh dari cara bersyukur, yaitu dengan cara sholat dan berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ngaji, amal-amal soleh. Itu pun juga termasuk cara bersyukur. Selanjutnya pada ayat ketiga yaitu berbunyi inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Caranya bersyukur yang selanjutnya adalah kita dilarang saling membenci. Karena kalau kita saling membenci antara sesama manusia, antara siapapun, kita akan diputus. Maaf, Bunius salah mengetik, menyebabkan diputus dari rahmat Allah dan dapat murka dari Allah. Murka itu apa? Siksaan, adab dari Allah. Jadi nikmat kita diputus, rahmat Allah pun diputus kepada kita. Untuk itu kita tidak boleh saling membenci kepada sesama manusia. Kalau ada orang yang membenci kepada kita, kita harus tetap baik kepada orang itu. Kita tidak boleh mempunyai sikap benci kepada orang lain. Nah, Nabi Muhammad mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat, tidak sesuai dengan yang dituduhkan para pembencinya. Para pembencinya orang-orang yang diajak oleh Nabi Muhammad tetapi mereka tidak mau menyembah Allah, itu adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Sangat banyak orang-orang yang membenci Nabi Muhammad pada saat itu. Pada saat kaumnya diajak menyembah kepada Allah, mereka tidak mau, malah mengejek Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, bahkan menganiaya Nabi Muhammad. Nah, merekalah yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah contoh orang yang membenci Nabi Muhammad. Untuk itu, kita harus mempunyai sikap peduli kepada orang lain, kepada sesama manusia.
Selain kepada sesama manusia, kepada makhluk ciptaan Allah. Kita tidak boleh saling membenci. Nah, contoh dari sikap peduli yang pertama adalah sikap peduli kepada sesama. Kepada sesama itu artinya kepada manusia. Contohnya adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa. Harus tolong menolong dalam kebaikan. Contoh tolong menolong dalam kebaikan adalah contohnya menolong orang yang membutuhkan kita. Menolong bapak, ibu, orang tua di rumah. Itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Saling menasehati. Kalau teman kita salah, berbuat salah, kita nasihati. Siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita, kalau berbuat salah, berbuat yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah, harus kita nasihati. Itu rasa peduli kita kepada sesama manusia. Rukun, tidak boleh saling tengkar, tidak boleh saling memukul, harus rukun. Itu peduli. Yang selanjutnya adalah peduli kepada lingkungan. Contohnya adalah menyapu, membuang sampah pada tempatnya, bersih-bersih, mengepel, membersihkan kaca, membersihkan meja, semua yang ada di lingkungan kita. Itu namanya peduli terhadap lingkungan. Kalau peduli terhadap hewan, diberi makan, diberi minum, dirawat. Kalau peduli terhadap tumbuhan, berarti harus dipupuk, diberi air untuk disiram. Nah, itu namanya contoh dari peduli. Nah, anak-anak, apa yang harus kalian lakukan untuk meneladani surat Al-Kautsar ayat 1-3? Yang harus kalian lakukan adalah harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Setiap hari kita harus bersyukur karena Allah selalu memberi kita nikmat yang begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Bersyukur sangat banyak caranya, yaitu dengan cara sholat, berkorban harta, waktu kita, tenaga kita untuk orang lain dan lingkungan kita. Nah, itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Bonius akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.